Apalagi musim hujan kayak gini. Nah, sambil dibisikin I love you gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Ngonsen Deka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Sekarang ini saya berada di rumahnya beliau, anggota DPRD Kabupaten Jepara. Siapa lagi kalau bukan sosok yang benar-benar menjadi trendsetter kota Jepara, Aa Ipung. Halo Aa Ipung, apa kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik Mbak Dinda, salam istimewa Wah, ini nih yang keren dan menarik nih. Ipung, kami dari tim Ngonsen Deka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana saat ini sedang benar-benar dalam kondisi penasaran banget nih, pengen banget bisa bertanya-tanya langsung sama Ipung, dan kebetulan saat ini kami diberikan kesempatan untuk datang ke acara podcast ini, Dan banyak sekali tentunya perjuangan-perjuangan yang Ipung lakukan mulai dari awal membuka usaha di tahun berapa, mungkin nanti bisa diceritakan singkat, sampai sekarang ini Ipung sudah menjadi seorang anggota DPR, seorang pengusaha sukses, musisi, musik, entertain, bahkan menjadi idola para generasi muda Jepara. Bisa diceritakan secara singkat seperti apa? Oke Mbak Dinda, nah, terima kasih ya sudah hadir di studio kami. Ya ini kan baru pemula, jadi studionya apa adanya. Tapi ini sudah keren sekali. Jadi intinya kita harus banyak bergaul. Di dalam kecerdasan itu kan ada secara ada 3 hal ya. Satu adalah spiritual question, dari cerdas di dalam hal spiritual atau religi, kemudian intellectual question, jadi secara pemikiran juga kita harus belajar dan terus belajar, dan emotional question. Saya lebih menekankan, bukan mengesampingkan 2 hal tadi, adalah emotional question. Karena di dalam emotional question kita akan bertemu banyak orang, banyak komunitas, bagaimana, iya itulah. Dulu karena ada hal yang mungkin saya ada kurang di 2 itu, sehingga saya menerjuni yang 1 itu. Oh, jadi ini tentunya rahasia dari sosok Ipung yang selalu sampai kini bisa mencapai di tahap ini, berada di posisi ini, itu nggak mudah ya. Harus selalu menjaga tadi ya perasaan, menjaga attitude, dan juga menjaga emosional, karena memang sering berhadapan dengan banyak karakter, banyak orang. Itu mungkin yang selalu Ipung jaga di sisi itu. Tapi penasaran juga nih, selalu terpilih menjadi ketua di organisasi juga. Kemarin ketua apa, Kak? Kemarin yang terakhir ada e-sport ya. E-sport, terus ada lagi yang itu asosiasi apa itu, HIPSI. Nah, Himpunan Pengusaha Santri. Nah, ini yang saya menarik nih. Yang saya tertariknya di sini. Ada satu lagi loh. Apa? Gapopin. Nah, apa itu, Gabungan Pengusaha Optik Indonesia. Ini ketua semua di situ ya. Bahkan sampai merambah ke tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai apa? Nggak tahu ya, saya dimasukkan di strukturalnya, cuman kan kita belum ada pelantikan ya, nanti lah untuk itu ya. Iya. Nah, dari sisi ini loh tertariknya saya, dan juga mungkin kami dari tim podcast Ngonsen Deka ini, gimana sih sampai bisa selalu terpilih menjadi ketua juga. Nah, gimana sih caranya supaya kok sampai dipercaya gitu loh? Satu, untuk menduduki sebuah jabatan di satu komunitas menjadi yang terdepan itu bukannya ini menjadi top level Mbak ya. Menurut saya ini sebuah amanah. Karena orang dipilih itu tentunya satu karena integritas, kejujuran dan sebagainya. Yang kedua adalah kapasitas dan kompetensi. Kalau kita tidak memiliki kapasitas dan kompetensi, tentunya teman-teman yang memilih juga tidak akan menjadi ragu, tidak akan percaya gitu saja gitu.
Jadi selalu komitmen mungkin ya, Iya. komitmen bertanggung jawab. Jadi kuncinya kita harus bisa menjaga. Kalau orang dari penciuman ya bagaimana bau kita, itu harus kita jaga. Kemudian suara kita, suara dari intonasi nadanya, tinggi besarnya, kemudian kecepatan bahasanya, terus muatan kata-kata itu yang harus digunakan. Ini benar-benar media. Saya kan belajar juga dari Mbak Dinda kaitannya sama public speaking ya. Nah di sini saya juga pengen tahu nih, penasaran juga dari apa yang Ibu sampaikan tadi tentang suara, menjaga suara. Nah Ibu kan sudah terkenal sebagai seorang artis nih, penyanyi yang benar-benar dengan suara indahnya, ya, dengan album yang sudah banyak sekali dirilis gitu ya, ya. Dan penggemarnya kalau saya lihat di YouTube itu juga wow gitu. Kita tidak bisa memungkiri di situ bahwa Ipung ini benar-benar trendsetternya Jepara di sisi musisi. Nah, ya saya setiap hari pastinya kita harus konsumsi makanan-makanan yang sehat ya. Iya. Kalau kita perbandingkan orang makanan lemak dengan makanan istilahnya kayak buah, sayur dan sebagainya itu akan beda. Staminanya juga akan beda. Kuncinya satu, kita perbanyak nabati ya, kayak sayur-sayuran, buah-buahan. Terus minum air putihnya yang banyak, insya Allah badan ini selalu fit dan fresh gitu Pak. Dan suaranya selalu merdu. Iya, itu yang untuk menjaganya itu begitu. Nggak ada ritual khusus. Nggak ada. Yang penting makan biasa-biasa aja. Yang penting sayuran, buah-buahan itu diperbanyak konsumsinya, insya Allah fresh dan suaranya juga terjaga. Gitu. Baik, sekarang dari sisi keluarga. Saya lihat nih, nggak cuma sekedar melihat sih, sering mengamati juga. Bergaul juga gitu dengan keluarga Ipung dari Optik Gibran yang cabangnya di Jepara, di Mlonggo juga saya sering datengin gitu, belanja-belanja yang saya perlukan juga di situ sering. Saya melihat nih dengan kasat mata, dengan mata saya sendiri gitu ya, keluarga Ipung terjaga, harmonis begitu ya, dengan sistem-sistem yang Ipung bangun, kondisi keluarga tetap berjalan lancar, harmonis, bahkan bikin single baru atau bahkan bikin lagu gitu ya dengan istri, menjaga keharmonisan keluarga. Rahasianya apa sih? Kita ini kan laki-laki ini kan biasanya disibukkan dengan pekerjaan ya Mbak. Iya. Kemudian komunitas, kita punya hobi dan sebagainya. Ini kan memang laki-laki ya begitu. Cuman wanita juga ingin dimengerti. Biasanya begitu. Kalau kita bisa kayak judul lagu aja. mengerti perasaan wanita ya insya Allah akan baik-baik saja. Misal kita luangin waktu sehari itu ya memang khusus untuk istri, gitu ya. untuk keluarga, anak. Karena anak juga butuh bukan hanya butuh dinasihati, tapi anak butuh ditauladani. Karena tauladan itu akan lebih mengena daripada sekedar nasihat. Kasih contoh. Iya, kasih contoh. Baik, di sisi ngasih contoh yang baik, terus perhatiannya tadi. Iya, perhatian. Dalam satu minggu ada satu hari diluangkan gitu. Ya minimal nggak sampai satu hari penuh, tapi ada waktu. Kadang kan cewek itu, ibu-ibu itu kan pengennya juga didengarin, ya. Bahkan istilahnya makan gorengan pun kepengen ditemenin gitu, Mbak. Apalagi musim hujan kayak gini, nah, sambil dibisikin I love you gitu. Baik, dari kegiatan Aipung atau aktivitas Aipung yang seabrek begini, tentunya banyak sekali juga waktu-waktu yang mungkin trouble gitu, kadang nemu hari atau saat-saat harus begini, tapi di sisi lain di jam yang sama, waktu yang sama juga ada kegiatan lain dan harus didatengin gitu. Trouble-trouble seperti ini loh, gimana cara menghandle itu? Ya, semua orang kalau memang di dalam pergaulan banyak komunitas, kemudian banyak jadwal, ya tidak selalu, tapi kadang-kadang ya kita mensikapi dengan jam dan durasi waktu harus betul-betul kita atur sehingga ada pembagian yang tepat di mana kita harus bergaul, kita harus bekerja, bertugas dan sebagainya. Kan tidak mungkin ketika kita bertugas, kita punya tugas yang utama itu apa? Yang itu harus kita dahulukan. Kemudian kalau untuk bergaul ya mungkin terlambat sedikit itu bisa dimaklumi lah. Tetapi kan tidak setiap hari terlambat. Karena pas berbarengan. Tapi sebetulnya kan
Semuanya hanya butuh komunikasi, Mbak. Karena kalau kita nggak komunikasi ya jadinya miskomunikasi. Iya, betul. Tidak menutup kemungkinan dong juga di luaran sana, meskipun Ipung ini banyak sekali digemari oleh terutama tren-tren anak muda ya, yang benar-benar menyukai lagu-lagu Ipung, menjadi sosok sebagai trendsetternya Jepara. Ipung ini benar-benar memberikan contoh positif kepada generasi muda. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada dong namanya orang yang suka nggak suka, namanya orang mengidola, benci dan lain sebagainya gitu. Tentunya ada bully-bulian dari orang-orang yang di sisi nggak sukanya itu. Menghadapi bully-bulian kayak gitu gimana, Ipung? Nah, begini Mbak, seperti halnya orang itu menanam padi. Kita seperti halnya menanam kebaikan, membuat sebuah program, punya karya. Itu seperti halnya tadi saya sampaikan, seperti menanam padi. Orang menanam padi itu di sekitar tumbuhan padi itu sudah pasti ada rumputnya. Lah kalau kita fokus di mana? Fokus di padinya ya rumputnya dicabut. Oh, kita harus ngaca. Apakah orang yang dibilangkan itu apakah benar apa enggak ya? Jangan langsung kita menyerang orang yang istilahnya membuli kita. Kita melihat diri sendiri, apakah yang disampaikan orang seperti itu enggak ya? Kadar berapa persen ya yang seperti itu ya? Nah, kalau memang sudah kita lihat diri kita, mungkin ada yang kelewatan, orang lain merasa seperti ini tapi kita tidak, ya sebisa mungkin kita bisa memperbaiki diri. Untuk kalau beda ini dengan sebuah fitnahan dan sebagainya, tentunya harus diluruskan. Dengan apa? Ya tadi komunikasi. Tidak harus kita terus marah-marah, tidak. Komunikasi baik-baik, ketemu. Sebetulnya selesai di meja makan kok. Wah, ya. Kita selesaikan di meja makan ya. Ya, ini patut ditiru dan dijadikan contoh ya untuk kita semua. Tidak harus dengan emosi, tapi kita selesaikan di meja makan. Wah, ini untuk menuju ke meja makan itu tadi harus ada. Karena kan kalau kita membuli orang tidak sesuai fakta itu kan ada konsekuensinya, apalagi di negara hukum dan sebagainya. Jadi ya kita edukasi lah. Karena kalau orangnya kenal ya, kalau kita ada salah maaf, kalau memang apakah saya bisa memperbaikinya. Tapi kalau memang itu tidak benar ya segera kita luruskan. Nah, kalau memang dari teman-teman atau orang lain yang memang masih bersikukuh, ya kita ini kan sebisa mungkin bisa memaafkan orang. Oke, dan tentunya juga ada kisah sedih gitu ya, yang paling nggak bisa dilupain gitu selama Ipung menjabat sebagai anggota DPR mungkin, atau selama Ipung meraih kesuksesan sebagai pengusaha ini, yang benar-benar itu sulit untuk dilupain. Apa bisa dibocorin pada kita? Saya sebetulnya kalau diajak ngomong hal-hal yang susah itu kurang respect ya Mbak. Mohon maaf ya. Sebetulnya karena apa? Otak manusia ini kan seperti kutub utara dan kutub selatan. Otak manusia akan cenderung mengejar kenikmatan, menghindari sengsara. Kalau kita akan bicara hal-hal nikmat, hal-hal tujuan, hal-hal program, kita akan terdominasi alam di bawah sadar kita, mindset kita akan meraih apa yang kita inginkan. Tapi mohon maaf ya, saya tidak menggurui sebetulnya. Makanya saya sedikit kurang tertarik ketika kita membahas hal-hal yang kisah sedih karena itu hanya cukup jadi sebuah sejarah dan pelajaran, tetapi hidup ini terus berjalan sehingga kita harus fokus apa yang kita lakukan. Inilah yang keren dan luar biasa, tetap semangat, nggak mau mengingat-ingat yang sedih-sedih. Iya, pastinya setiap orang juga punya masalah-masalah sendiri. Benar. Begini saya melihatnya, begini saya pengalaman pribadi itu, kenapa Allah itu dikatakan Tuhan atau zat yang maha adil ya. Sebetulnya manusia itu diberi kesedihan yang sama, diberi kebahagiaan yang sama, cuman peristiwanya saja yang berbeda, tetapi dirasakan dalam hati ya sama. Kalau merasa sedih, seakan-akan dunia sudah kiamat, sudah nggak ada harapan hidup, sudah hidup dunia ini sudah runtuh lah ya. Tetapi kalau kita bicara kenikmatan, coba kita hitung nikmat Allah itu. Tuhan itu memberikan kenikmatan luar biasa, berlipat-lipat ya. Kita hitung sehingga kita akan bisa mengucapkan alhamdulillah, bersyukur selalu. Sehingga ketika nama Allah disebut, ketika kita bahagia, Allah insya Allah akan memberi kita bahagia terus. Wah, luar biasa ini sosok Ipung yang selalu mengidola, yang menjadi inspirasi oleh para generasi muda ya di sisi ini.
AA Ipung ini kan namanya bukan AA Ipung, tetapi siapa? Saiful Muhammad Abidin. Saiful Muhammad Abidin. Iya. Tetapi kok terkenal dengan panggilan AA? Bahkan saya lebih enak dan enjoy dengan panggil AA Ipung gitu. Iya. Awalnya gimana tuh, Pak? Iya, sebetulnya nama saya yang Saiful Muhammad Abidin ini juga diberikan kepada bapak saya dulu ya. Kebetulan ketika saya baru selesai dilahirkan, bapak saya sudah meninggal. Bapak saya juga anggota kepolisian waktu itu, asli dari Garut, Jawa Barat. Tapi saya lahir asli di Jepara. Nah, ibu saya Jepara. Kalau orang Banyol atau orang apa namanya bercanda itu ya, kita keturunan apa? Saya keturunan janda. Jawa Sunda maksudnya. Oke. Iya begitu, sehingga ketika saya diajak ke Garut ke nenek moyang nenek saya, banyak di sana manggil AA karena bapak saya juga dari 9 bersaudara ini anak yang nomor tengah lah, sehingga saudara-saudara yang kecil itu manggilnya AA. Nah saya gitu. Karena saya full itu dipanggil Pul, kalau orang sana ya pakai P ya. Terus mama saya yang jadikan dulu menjadi Pung, jadi Pupung, dulunya Pupung Pak. Terus nggak tahu selama begini berjalan, adik saya manggilnya AA Pupung, terus lama-lama jadi AA Ipung. Nah ini dan ketika sudah mulai jadi sudah terkenal di mana-mana, lebih enak kita manggilnya AA Ipung. Boleh. Baik ini saat ini kan momen tahun baru ya, 2022 gitu. Ada dong pasti harapan-harapan yang ingin AA Ipung raih gitu. Meskipun ini sudah dalam posisi di atas, tapi ada sesuatu yang mungkin belum tercapai gitu, yang ingin AA Ipung raih, ingin AA Ipung dapetin gitu di tahun 2002 ini. 2022 maksud saya. Seperti apa itu, A? Ya. Jadi tahun 2020-21 kita sudah mengalami pandemi yang luar biasa. Roda perekonomian juga sedikit dan banyak terhambat, bukan sedikit ya, banyak terhambat, dan pemerintah di tahun 2022 juga akan fokus kepada pemulihan ekonomi. Ini tentunya di saya sendiri kan juga punya target Pak, kita ada cabang usaha itu, kita di tahun yang kemarin kita sudah buka 4 cabang dan tahun ini kita akan buka 4 cabang sampai 5 cabang lagi di luar kota, karena sudah ada di Purwodadi, Kudus, Pati, Semarang, Demak sudah ada. Kita akan merambah ke beberapa kota yang lainnya. Tetapi saya melihat adalah sisi kebermanfaatan. Kita itu akan kepengen memberikan manfaat yang lebih banyak terhadap orang lain di tahun 2022. Beberapa komunitas di istilahnya follower ya Mbak, itu punya yang namanya gengsi. Gengsi itu Gembel Ningrat Sinau Ikhlas. Gembel Ningrat Sinau Ikhlas. Iya. Ikhlas ya. Belajar berikhlas, meskipun yang di dalamnya juga orang-orang yang sederhana, tetapi kalau melihat orang tua yang jompo, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang istilahnya punya keterbatasan, itu rasa kemanusiaan jiwa ini terpanggil untuk apa sih yang bisa kami berikan, begitu. Inilah yang sering kita sharingkan terhadap teman-teman di gengsi, karena memang kita fokus kepada sosial kemanusiaan. Tadi harapan di tahun 2022 sudah Ibu sampaikan. Mungkin sekarang rahasia aja, trik-trik menjadi orang sukses, pengusaha sukses seperti saat ini, dan gimana pesan-pesannya Ipung sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara terhadap masyarakat Jepara juga. Terus kira-kira dari usaha yang Ipung geluti sampai saat ini, penghasilan Ipung itu per bulannya berapa gitu? Ya kita bicara bukan nominal Mbak. Kalau kita bicara nominal kadang kita kurang bersyukur, karena manusia, kalau Pak Yai bilang itu waktu dulu, manusia itu dilahirkan dalam posisi tangannya menggenggam. Manusia ini bersifat semuanya akan merasa berkurang, seakan-akan dunia itu mau dikuasai, digenggam semua. Dalam genggam. Iya, itu bayi kalau melahir itu kan begitu. Nah, kalau kita bicara keberkahan ya Mbak,
seberapapun penghasilan kita, kalau kita syukuri, kita bisa memanajemen hasil itu, insya Allah yang menjadi berkah, menjadi kenikmatan, menjadi istilahnya bermanfaat untuk hidup kita, dan manfaat itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain juga, bukan hanya dari kita. Itu sih menurut saya, Mbak. Sehingga nikmat sehat walafiat. Nah, sehat tuh untuk diri kita sendiri. Kalau afiat itu kan sehat yang bermanfaat. Kalau sehat hanya sehat tok itu kan terus kesehatan kita untuk mau buat apa gitu loh. Betul. Tentunya ada juga dari benak Ipung untuk bercita-cita di anggota DPR ini, obsesi selanjutnya mungkin menjadi ketua DPR atau mau nyalon apa lagi gitu. Jadi gini Mbak, di dalam sebuah karir politik, karena politik gak mungkin 1 + 1 sama dengan 2. Hari ini saja kita dalami, kita jalani bisa mungkin sebetul-betul kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Kalau kita belum sudah punya angan-angan yang lebih tinggi dan sebagainya, ini tugas yang kita emban saat ini akhirnya hanya jadi batu loncatan dan pasti tidak maksimal dalam bekerja. Makanya kita kan juga punya komandan loh, kita punya atasan di kita. Akhirnya kita nggak bisa istilahnya hanya berkutat, kita punya keinginan kemudian kita bergerak, nggak bisa begitu Mbak. Harus banyak hal yang harus kita renungkan, banyak hal yang harus menjadi pertimbangan. Iya. Meskipun cita-cita itu setinggi langit, tetapi kita harus realistis dalam menjalankan sebuah angan-angan. Iya, baik. Yang penting penuh semangat itu tadi. Semangat dan selalu istimewa. Wow. Selalu wow itu tadi ya. Baik, terima kasih kami dari tim Ngonsendika ngobrol santai bareng Dinda Kirana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentunya juga mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga Ipung harapannya menjadi sukses, makin sukses dan selalu samawa dengan keluarga. Amin. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk semua pemirsa yang ada dimanapun berada, dan untuk Mbak Dinda Kirana juga tentunya acara podcastnya sangat luar biasa. Semoga Mbak Dinda Kirana dan pemirsa yang ada di mana saja ini di tahun 2022 diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan semuanya untuk Allah, kenikmatan yang luar biasa. Mungkin dari yang masih biasa-biasa, saya doakan menjadi orang yang luar biasa. Begitu. Terima kasih Ipung, sukses selalu juga. Oke. Semangat untuk kita semuanya. Semangat. Pemirsa, itulah tadi podcast kami di Ngonsendika ngobrol santai bareng Dinda Kirana, wawancara dengan Ipung. Semoga terus menginspirasi buat Anda semua. Terus ikuti podcast kami dengan narasumber berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.